Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh mendengarkan kembali akan firman Tuhan. Firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 113, Tuhan meninggikan orang rendah. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di India ada satu sistem kasta yang sangat ketat sekali, di mana orang yang dari golongan tertentu tidak boleh menikah dengan golongan yang berbeda. Atau seperti orang yang memiliki golongan yang lebih rendah tidak boleh menikah, bahkan tidak boleh makan atau menggunakan piring yang sama dengan orang yang memiliki kedudukan atau strata sosial yang lebih tinggi daripada golongannya. Nah, di dalam kekristenan kita tidak mengenal sistem yang demikian. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama, baik suku, rasnya berbeda, kita adalah sama, ataupun status ekonominya ataupun kedudukannya itu berbeda, tetapi di hadapan Tuhan kita adalah sama. Namun pada kenyataannya ada orang-orang yang memandang rendah sosial seseorang, mungkin karena pekerjaannya yang tidak dianggap, seperti dia adalah seorang pemungut barang bekas, ataupun dia seorang buruh, ataupun dia tukang parkir, atau pembantu rumah tangga. Nah, secara sadar tidak sadar kita mungkin pernah melakukan hal demikian. Kita pernah mungkin memandang rendah mereka. Nah, jika hal ini terjadi pada kita, maka kita harus memperbaiki cara pandang kita terhadap mereka sesuai dengan firman Tuhan, dan bagaimana tindakan kita terhadap mereka sesuai dengan firman Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika kita yang direndahkan? Mungkin karena ekonomi kita, mungkin karena pendidikan kita rendah, ataupun kita tidak dianggap oleh orang-orang dunia ini. Bagaimana? Apakah kita harus merasa rendah? Ataukah kita harus mencari pengakuan diri di dalam dunia ini? Tentu saja tidak. Ya. Nah, mengapa? Karena pertama, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Ini merupakan status yang luar biasa. Nah, bahkan sebagai orang percaya, kita adalah orang yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini merupakan status yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun secara ekonomi kita kurang, kedudukan kita tidak dianggap, ataupun kita tidak diakui oleh orang-orang dunia, itu tidak masalah. Karena di mata Tuhan kita berharga, karena Ia sendiri telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur yang tadi kita sudah baca, ya, menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Tinggi mengangkat orang-orang hina, miskin, menjadi sederajat dan duduk bersama dengan para bangsawan. Demikian juga perempuan mandul sebagai seorang ibu yang memiliki anak-anak. Nah, Mazmur ini biasa dinyanyikan oleh orang Yahudi pada saat merayakan Hari Paskah. Nah, Hari Paskah merupakan satu momen yang bersejarah di mana bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dan Tuhan memimpin mereka masuk ke negeri yang dijanjikan. Ini satu anugerah yang luar biasa. Status mereka dari budak menjadi umat kepunyaan Tuhan. Bahkan mereka memiliki Tuhan yang Maha Tinggi, kudus dan mulia. Bukan hanya itu, Tuhan yang mereka sembah adalah bukan hanya Tuhan yang duduk di atas tahta, tetapi juga merendah untuk melihat ke langit dan ke bumi, seperti yang dikatakan di ayat 6. Bahkan kita tahu bahwa Allah kita telah mengosongkan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Nah, Mazmur nomor 113 ayat 7 sampai 8 jika kita perhatikan, ini merupakan satu nyanyian yang sama persis seperti puji-pujian Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 8. Kita tahu Hana itu adalah perempuan, adalah
ibu Samuel dia mandul, tetapi Tuhan menjawab akan doa-doanya. Kita tahu di dalam perjanjian lama ada perempuan-perempuan mandul yang Tuhan perhatikan dan mereka memiliki anak. Ada Sarah, Ribka, Rahel. Dan dalam perjanjian baru ada Elizabeth. Bagi orang Yahudi pada saat itu, seorang istri yang tidak memiliki anak itu merupakan satu aib ataupun kehinaan. Mereka beranggapan bahwa seorang perempuan yang mandul itu karena mendapatkan hukuman ataupun kutukan dari Tuhan. Nah, namun kita melihat Tuhan mendengarkan doa mereka sehingga mereka memiliki anak. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah merasa direndahkan ataupun kita merasa tidak berharga. Ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang Maha Tinggi, Maha Mulia. Kita telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan Yesus telah berkorban bagi setiap kita yang percaya, sehingga kita yang percaya, status kita menjadi anak-anak Allah. Yesus telah berkorban untuk setiap kita, menanggung segala kehinaan yang seharusnya ia tidak terima. Ia pernah difitnah, ia pernah dicaci maki, diludahi, bahkan dipaku sampai mati di kayu salib, disejajarkan dengan para penjahat. Tidak ada kehinaan yang lebih besar yang ditanggung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya itu menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia ini boleh menawarkan status sosial yang tinggi melalui harta, kekayaan, kedudukan, ataupun like di media sosial. Namun semua itu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Tuhan. Kita tahu kita berharga di matanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kau beriku damai, menyembuhkan